Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek dimanapun berada, refleksi sang kakek pada pagi hari ini tentang sang pembubar deklarasi di Jambi. Ada sebuah deklarasi lagi yang dilakukan di Jambi, ditunda, dibubarkan karena tidak memiliki izin. Semula katanya deklarasi ini mau dilakukan di sebuah taman di Jambi, tapi tidak mendapat izin. Lalu dilakukan di kantor mereka sendiri di Jambi. Ketika salah seorang deklaratornya, yang mantan ketua umum dari satu ormas kita, selesai, lalu sang jenderal yang merupakan juga salah satu presidium dari organisasi itu mau pidato, polisi membubarkan pertemuan itu. Alasannya tidak ada izin. Para sahabat sang kakek, memang sangat memprihatinkan kondisi kita sekarang ini. Ketika pandemi COVID-19 ini belum bisa kita hadapi, belum bisa kita selesaikan, belum bisa kita jinakkan, ternyata tidak membuat kita bertobat, tanda petik. Kenapa kita harus katakan bertobat? Seharusnya gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga untuk menjaga jarak, menjadi sesuatu yang harus kita lakukan pada saat ini. Tetapi kenapa ketika protokol kesehatan itu, aturan itu disebut, bahkan ada razia yang tidak punya masker, yang tidak memakai masker di mobil pun harus dirazia dan harus diberi hukuman. Tetapi di sisi lain, gerakan-gerakan mengumpulkan orang berupa demo, pesta, dangdutan, dan juga deklarasi-deklarasi yang menghimpun orang sedemikian rupa harus dilakukan. Apakah pandemi ini tidak cukup membuat kita harus mawas diri, menahan diri untuk tidak melakukan kerumunan-kerumunan? Sebab kenapa? Ini secara sosiologis, kerumunan itu bisa menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Ketika sendiri-sendiri, kita kurang berani, bisa kita terkendali. Tetapi ketika menjadi kerumunan, kita menjadi tidak terkendali. Karena ada psikologi massa yang bergabung, sehingga kecenderungan melanggar hukum juga menjadi terjadi. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah deklarasi, demo, pesta ini tidak bisa kita tunda? Sementara pesta-pesta, semua izin pesta dibekukan, tidak boleh dalam rangka menjaga kerumunan. Tetapi kenapa di sisi lain demo, pesta-pesta pejabat dan juga deklarasi ini harus dilakukan? Apakah ada sesuatu di balik ini? Seolah-olah bahwa pandemi ini supaya tidak terjadi pencegahan, supaya ini makin marak dan makin banyak, lalu nanti pemerintah dituduh dalam tanda petik tidak mampu mengatasi dan mengendalikan pandemi, sehingga pemerintah dianggap gagal. Apakah pemberantasan dan pencegahan pandemi hanya tugas pemerintah? Tidak. Itu tugas kita sebagai elemen bangsa, penduduknya, masyarakatnya, warga negaranya, pemerintah, elit kita juga bertanggung jawab terhadap bagaimana mengendalikan pandemi ini. Oleh karena itu, kalau masih diteruskan deklarasi, demo, pesta, itu berarti kita tidak menginginkan pandemi ini bisa kita enyahkan dari bumi Indonesia dan dunia ini dengan perilaku seperti itu. Dan kalau itu, bolehkah kita menganggap, lalu ada yang merasakan bahwa ada kelompok tertentu yang menginginkan pandemi ini tidak selesai, sehingga masalah bangsa ini berkepanjangan? Sebagai bangsa, suka tidak suka dengan pemerintah, setuju tidak setuju dengan pemerintah, pandemi ini masalah kita bersama. Harus kita selesaikan bersama. Harus kita atasi bersama. Kadang-kadang memang kita jadi sulit berpikir sebagai rakyat biasa. Kenapa para elit kita ini, para pemimpin kita ini, katanya mau menyelamatkan bangsa ini, tapi tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyelamatkan bangsa. Tidak menyelamatkan bangsa ini dari pandemi.
bahkan membuat kerumunan yang kemungkinan peluang berkembangnya pandemi lagi. Maka mari kita satukan kata dengan perbuatan. Kalau kita mengatakan kita mau menyelamatkan bangsa ini, maka mari kita selamatkan juga dari pandemi. Jangan tanya, jangan langgar apa aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Mari kita patuhi dan mari kita tunjukkan bahwa kita juga berpartisipasi, berbuat nyata untuk menghadapi pandemi, bukan malah membuat kumpulan kerumunan yang berpeluang bisa menjadi meluasnya, bertambahnya, maraknya pandemi COVID-19. Kita berharap para elit bangsa, mari. Para elemen bangsa yang lain, mari. Para warga negara kita, semua rakyat kita, mari bersama-sama bergandeng tangan, menghormati aturan dan protokol kesehatan. Kita lawan pandemi secara bersama-sama. Hindari demo, kerumunan, pesta, apalagi deklarasi-deklarasi. Para sahabat sang kakek, para elit bangsa, Pilpres kita tahun 2024, pencalonannya 2023, nanti ada masa kampanye. Kalau mau kampanye, membangun citra diri, semua ada waktunya, sudah diatur. Mari kita sabar menunggu, karena calon pemimpin kalau tidak mempunyai kesabaran, maka saya kira perlu kita pertanyakan, apakah layak menjadi calon pemimpin bangsa kalau tidak sabar menunggu giliran sebagaimana sudah diatur oleh konstitusi kita. Maka mari kita hargai konstitusi, hormati hukum, protokol kesehatan, pandemi ini berakhir. Maka nanti kita bisa hidup sebagai bangsa yang normal. Maka semua kegiatan bisa kita lakukan kembali sebagaimana mestinya. Dan tidak ada lagi halangan, hambatan. Tapi selama pandemi masih ada, patuhi protokol kesehatan, patuhi semua aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan gugus tugas yang diminta bertanggung jawab untuk penanganan COVID. Dan kita semua memikul tanggung jawab untuk berakhirnya pandemi COVID-19. Demikian para sahabat sang kakek, refleksi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di refleksi berikut dengan topik yang lebih up to date dan bagaimana kita melihat masalah kebangsaan kita. Salam dari sang kakek. Ngopi dulu.